Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara membaca SBU bersama pagi hari ini, Senin 19 Juli 2021. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus yang telah melindungi kita semua sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Terima kasih kepada Dewan PKLU yang telah membuat acara membaca SBU bersama ini, yang menjadikan kita semakin erat mengenal satu sama lain. Walaupun kita saling berjauhan, namun selalu merasa dekat di hati. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Oma Surtiningsih Dandel, biasa dipanggil Oma Ning, dari PKLU Gria Mulya Purworejo, Jawa Tengah. Pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Matius 25 ayat 22 sampai 23. Namun sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 446 ayat 1. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 22 sampai 23, dan biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus dan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan atas perlindungan-Mu sepanjang malam saat kami beristirahat. Kami percaya jika pagi hari ini Engkau membangunkan kami, pasti Tuhan telah merencanakan untuk kami masing-masing semua yang terbaik untuk kami jalani. Terima kasih buat acara membaca SBU bersama para lansia yang akan kami laksanakan sebentar ini. Penuhi kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, agar membuka hati dan pikiran kami dapat mengerti kehendak-Mu dan memampukan kami melakukan firman-Mu dengan baik dan benar yang hendak kami baca dan renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 22 sampai 23 serta renungannya yang bertema setia memikul tanggung jawab, agar kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman ini. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Amin. Mari kita lanjutkan dengan membaca sabda Bina Umat hari ini. Judul, setia memikul tanggung jawab. Engkau telah setia
memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ayat 23. Menerima tanggung jawab sangatlah mudah, tetapi setia memikul atau melakukan tanggung jawab itu sampai titik akhir, itu yang sulit. Banyak orang yang berbangga diri ketika menerima sebuah jabatan, tetapi sangat disayangkan karena banyak orang yang tidak bisa setia dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai jabatannya itu dengan benar sampai pada titik akhir. Dalam bacaan kita hari ini, hamba kedua juga datang menghadap tuannya ketika tuannya pulang dan memberikan pertanggungjawaban pekerjaannya. Ia menyerahkan laba 2 talenta dari hasil pengembangan 2 talenta yang dipercayakan kepadanya. Melihat apa yang sudah dikerjakan oleh hambanya itu, tuannya memberikan apresiasi. Ia mengatakan bahwa perbuatannya baik sekali, dan karena ia setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka tuannya akan memberikannya tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ia juga mengundang hambanya itu untuk turut menikmati pesta kebahagiaan bersama tuannya. Artinya, hamba yang kedua ini juga memiliki kesetiaan yang sama dengan hamba yang pertama. Ia setia memikul tanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya sampai tuannya datang kembali. Sang tuan memberi apresiasi atas pertanggungjawaban tugas hambanya. Artinya, hambanya tidak mengabaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sang tuan menghargai hamba yang kedua sama dengan hamba yang pertama, sebab hamba-hambanya itu tidak mengecewakannya. Mereka telah bekerja dan mendatangkan keuntungan bagi tuannya. Yang dilihat oleh sang tuan adalah kesetiaan dan kualitas diri hamba-hambanya untuk memikul tanggung jawab yang diberikannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga setia dan berkualitas dalam memikul tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Jika kita setia dan berkualitas sampai akhir tugas, maka kita akan mendapat pujian dan bahagia. Demikian firman dan renungan yang telah kita dengar. Marilah kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 446 bait yang ketiga. Kita akan menutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kami untuk setia memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, baik tanggung jawab pelayanan kepada Tuhan maupun tanggung jawab kami kepada keluarga, dan juga tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat atau sesama kami. Mampukan kami Tuhan
supaya menjadi pribadi yang setia memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Dengan penyertaan dan campur tangan-Mu, kami percaya kami pasti mampu melakukannya. Dalam kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pengurus DPP KLU GPIB yang sudah memikul tanggung jawab melaksanakan program membaca SBU dan rencana-rencana yang lain. Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan, semangat, serta perlindungan agar mampu melaksanakan tugas untuk terus memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk para anggota PKLU GPIB dimanapun mereka itu berada. Berikan kepada para lansia ini kesetiaan mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Beri pada kami para lansia ini kesehatan yang baik, sukacita, dan damai sejahtera agar kami boleh dan terus mengucap syukur. Bila di antara kami ada yang sakit, yang kesepian karena jauh dari anak cucu, atau tinggal di panti-panti jompo, temui dan hiburkanlah mereka ya Tuhan, karena Tuhan Yesus telah berjanji kepada kami para lansia untuk memegang tangan dan menuntun langkah kami. Bahkan Tuhan berjanji akan menggendong kami terus jika kami tidak lagi mampu melangkah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja GPIB dimanapun berada, agar tetap sehati sepikir, bersatu padu dalam melayani, serta terus saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan dalam pelayanan, supaya hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan dalam keadaan suka maupun duka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang saat ini sedang banyak masalah menimpa bangsa kami. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan diberikan kepada para pemimpin bangsa ini. Lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya, agar mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi, terutama sakit penyakit yang belum bisa teratasi. Walau para pemimpin kami sudah berusaha dengan segala kemampuan mereka, tolong ya Bapa, karena hanya Engkaulah yang menjadi pengharapan kami untuk menghindarkan kami dan bangsa kami dari penyakit COVID-19 ini. Kiranya bangsa Indonesia boleh menjadi sehat semuanya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa Surgawi. Kami percaya Engkau mendengar dan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi, karena hanya kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami. Ampuni dosa salah kami ya Bapa, dan doa ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam program saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama hari berikutnya. Tetap semangat. Semangat. Pelayanan. Segar dan hijau.